Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikrami ala ma akmalta ala min dinil islami. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmati al-mab'uthi bil kitabi wal hikmati khatimin nabiyina wa imamil mursyidina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama yang kami muliakan dan yang kami hormati, jajaran asatidz pondok pesantren Darul Hidayah wa nakhussu bidzikr Buya Abu Yasoni Parsono dan dua putra tercintanya Gus Ahmad Rifai dan Gus Hasan beserta keluarga besar pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah alladzi akramtuhum wa a'dhamtuhum. Malam ini kita menyaksikan bersama bahwa malam ini adalah malam kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita diberi kesempatan pada tahun ini untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan syifa wal afiah. Kedua kalinya salawatuhu wa salamuhu semoga senantiasa kita abadikan, kita tentukan, kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah sukses dalam islam cinta, telah sukses dalam menangkis ajaran jahiliyah menuju ajaran Islamiyah yang dikenal dalam hadisnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Dalam ayat suci Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat membacakan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dalam ilmu nuhad, ilmu nahwiyah bahwa yusallu adalah fi'il mudhari yang bermakna tasyrif. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita sebagai talibul ilm menggabungkan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan itulah maka yang paling pas, paling betul kita menerjemah teks ayat innallaha wa malaikatahu adalah dipisah bahwa Allah Subhanahu wa taala membacakan salawat kepada makhluk yang paling mulia dan malaikat Allah membacakan salawat pun kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambung ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, kita semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, disallu ya ayyuhalladzina sallu, kita bacakan selawat kepada nabi kita, tusallimu tasliman, dan akan kita raih keselamatan, keenaan hidup di dunia ini. Diriwayatkan hadis Abdul Mu'awif Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalun nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum salatan alayya. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahwa paling mulianya, paling utamanya manusia adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan Abdullah, jika kita menemukan orang yang hidupnya galau terus,
kesini kemari galau. Maka pertanyaannya satu, berapa kali dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan berapa kali dia membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita termasuk adalah hamba Allah yang selalu membacakan sholawat dan istighfar kepadanya, maka 100% kita yakin hidup kita akan nyaman, tenang, tentram, dan abadi. Kalau Allah mewahyukan, la yusalli 'alaika ahadun min ummatika illa sallaitu 'alaika illa sallaitu asyra. Jikalau tidak ada satu orang pun dari umatmu, ini wahyunya Allah. Ketika tidak ada satu orang pun dari umatmu tidak membacakan satu sholawat kepadamu, maka saya yang akan membacakan 10 sholawat kepada Muhammad. Dan jikalau satu orang dari hambamu tidak membacakan salam kepadamu, maka saya yang akan membacakan 10 salam kepadamu. Bagaimana kita tidak membacakan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Allah pun memuliakan hamba yang paling mulia. Kita harus wajib memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jika kita ditanya orang yang di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana, apakah pahala orang yang membacakan sholawat kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya bukanlah surga. Karena apa? Karena surga yang kecil. Itu kecil. Kenapa? Karena makhluk Allah. Sedangkan adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang Nabi yang dimuliakan, paling dimuliakan daripada nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya, marilah kita bacakan sholawat senantiasa, setidaknya 100 setiap ba'da sholatil maktubah. Akhirul kalam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Amma ba'du. Hadratan muhtaromin para alim, para ulama, wabil khusus pengasih pondok pesantren Darul Hidayah, yakni Romo Mulia Sodi Baksono, beserta dengan putra beliau yakni Gus Ahmad Rifai dan Gus Hasan, beserta juga keluarga besar dan pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah. Dan tak lupa pula kepada para hadir, para asatidz dan asatidzah dan asatidzah yang sangat saya muliakan. Dan tak lupa pula kepada kawan-kawan santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada. Apa yang mau disampaikan? Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita telah merayakan malam yang sangat istimewa, yaitu malam kelahiran Rasulullah SAW, yang mana seharusnya pada malam hari ini kita menambahkan rasa cinta dan rasa sayang kita kepada Rasulullah SAW. Karena apa kita harus mencintai pada Rasulullah? Karena Rasulullah sangat mencintai pada umatnya sendiri. Salah satu contohnya, beliau ketika ada di Taif, ini saya ceritakan. Satu ketika Rasulullah SAW mau berdakwah ke gunung, ke salah satu pemukiman yang ada di atas bukit, yaitu Gunung Taif. Gunung Taif itu jalannya sangat panjang. Ketika itu tidak ada mobil dan tidak ada kendaraan yang bermesin. Beliau niat
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke negeri tersebut. Beliau mengajak sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Insyaallah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ketika sampai di Taif, bukannya beliau diterima, bukannya kaum Taif itu masuk Islam, malahan beliau mendapatkan serangan yang sangat hebat. Beliau mendapat cacian yang begitu hebat, sampai-sampai penduduk Taif melempari beliau dengan batu, sehingga di kening beliau mendapatkan luka yang sangat parah, hingga menutupkan darah yang sangat hebat. Tapi apa yang dikatakan beliau setelah itu? Apakah Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memberikan azab agar supaya Allah memberikan azab kepada kaum Taif? Tidak. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sangat tahu, beliau sangat cinta kepada umatnya. Karena penduduk Taif, Rasulullah akan tahu bahwa sesungguhnya penduduk Taif besok itu akan di situ menjadi tempat orang-orang yang beriman kepada Allah. Sampai-sampai ada malaikat turun. Seorang malaikat penjaga gunung itu dawuh kepada Nabi, "Ya Nabi, jikalau engkau berkenan mengizinkanku untuk membalikan gunung Taif ini agar supaya penduduk Taif ini mati semua, aku akan melakukannya." Ketika itu karena apa? Penduduk malaikat pun yang saat itu tidak mempunyai nafsu. Ketika melihat Rasulullah tersakiti, beliau itu marah. Malaikat pun juga bisa marah, meskipun para malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Akan tetapi jawaban Rasulullah gimana? Dia malaikat, jangan azab mereka. Karena apa? Karena aku yakin suatu saat nanti keturunan dari kaum Taif ini akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ketika kita hikmah dari pelajaran ini, hikmah cintanya Rasulullah kepada umatnya ini, mari kita tiru, mari kita intinya mari kita tiru. Jikalau kita suatu hari nanti menjadi seorang pemimpin, makalah kita ilah bawahan kita. Jikalau kita menjadi seorang ketua agama, kita ilah anak-anak kita. Karena apa? Rasulullah sendiri sangat mencintai pada umatnya. Dan juga suatu hari nanti, pada satu kisah lagi, ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, Nabi Muhammad ditarik ruhnya oleh malaikat Israel, malaikat penjabut nyawa. Yang dikatakan beliau gimana kepada malaikat Israel? Ya Israel, apakah seperti ini rasanya dicabut nyawa? Ini merupakan apakah seperti ini rasanya sakit yang kita hormati jika ada guru kita lewat kita karena apa? Akhlak itu lebih penting daripada ini. Ini kata malaikat Jibril, ini saya sudah sangat mengenal ya Rasulullah, sampai Sayyidina Fatimah dan juga Sayyidina Ali itu menangis karena melihat kesakitan ya Rasulullah. Akan tetapi gimana doanya Rasulullah? Ya malaikat Jibril, mari serahkanlah siksaan rasa sakit sakaratul maut umatku ini semuanya limpahkanlah padaku. Itu karena rasa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Padahal Rasulullah tidak tahu siapa kita, tidak tahu namanya Rino, tidak tahu. Padahal dulu kan Rino kan belum tahu. Dan maka dari itu marilah kita senantiasa untuk mencintai Rasulullah, karena Rasulullah sendiri selalu mencintai umatnya. Dan mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kula hormati pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah Buya Soni, dan yang kula hormati kepada pengasuh yayasan ketua yayasan Darul Hidayah Gus Ahmad Rifai dan segenap keluarga Buya Soni, dan yang kita hormati kepada kepala pondok Darul Hidayah, dan tertinggal pula kepada asatid dan asatidah, dan yang tertinggal pula kepada santriwan dan santriwati yang telah berbahagia pada malam hari ini. Amin Allahumma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan memperingati kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang sakit pada malam hari ini. Semoga atas berkat kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang malas, semoga pada malam hari ini diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa merasakan iman Islam yang sempurna. Sebelum keadaan Nabi Muhammad, maka segala umat tidak ada akhlak, anaknya sendiri dibunuh. Masya Allah. Kanjeng Nabi mempunyai 4 sifat, yaitu apa aja? Di dalam kitab Aqidatul Awam mempunyai 4 sifat. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Yang keempat, itu 4 sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kanjeng Nabi mempunyai 4 sifat ini. Semoga kita bisa menteladani 4 sifat ini. Yang pertama, sidik, yaitu adalah selalu jujur. Kanjeng Nabi Muhammad tidak selalu pernah bohong sedikit pun. Itu bisa dicontohkan kepada kita. Yang kedua, amanah. Kanjeng Nabi selalu amanah terhadap umatnya. Terus yang ketiga, tabligh, menyampaikan kepada umatnya apa yang didahulukan oleh kanjeng Nabi, oleh Allah, terus disampaikan kepada umatnya. Itu menyampaikan. Terus yang keempat, yaitu adalah fatona. Nah, ini fatona. Semoga kita bisa menirukan 4 sifat ini, yaitu yang keempat adalah yang terakhir, fatona. Fatona adalah
bisa meneladani waktu, bisa membagi waktu. Mana waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar, waktunya sholat, tahajud ya tahajud. Harus bisa waktunya ngaji ya ngaji, waktunya belajar ya belajar. Jangan itu sifat patona yang keempat. Jadi kita harus meneladani empat sifat ini. Insya Allah kita selamat dari siksa kubur. Menjadi api, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan menjadi insanul kamil, yaitu benar-benar manusia yang sempurna dengan empat sifat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya nggak ada. Orang sih tidak mengalah gitu, Ustaz. Assalamualaikum. Belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati, ingkang kula kagumi. Maaf lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil Jami' Shahih telah disebutkan bahwasanya al-bakhilu alladzi man tuqitu indahu falam yusalli alayya. Saya juga mendengar lagi dari Habibana Habib Umar dulu pada subuh pas mau jamaah, beliau juga sama pesannya seperti itu yang diriwayatkan oleh Rawahidin Midi, insya Allah. Saya takut lupa, jadi dikatakan insya Allah ya kalau salah itu dimaafkan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya hadis di sini menerangkan tentang bagaimana, yaitu Nabi Muhammad telah menvonis bahwasanya orang yang dijuluki orang yang paling bagil adalah ketika namaku, maksudnya bukan nama makruf, yaitu nama Nabi Muhammad. Yaitu ketika Nabi Muhammad disebut namanya, kok kalian tidak sholawat, maka dihukumi orang yang paling bagil sealam jagat. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu rajinlah kalian untuk bersolawat, karena solawat itu dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirat, dikumpulkan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Terutama pengasuh dan para asatidz dan santri dari Hidayah, semoga bisa dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kemudian bahwasanya di sini al-bakhil. Bagaimana orang itu dikatakan bakhil? Bakhil itu macamnya ada tiga. Bisa dia bakhil di dalam akalnya, bisa juga dia bakhil hatinya, bisa juga dia bakhil hartanya. Contohnya seperti apa? Akalnya, ketika dia diberi akal dan pikiran oleh Allah, dia tidak mau berpikir. Dia dipondokkan di sini dia untuk belajar, tapi maka dari itu sangat penting bagi orang yang belajar itu untuk selalu berusaha, untuk selalu taat, yaitu berusaha terus, belajar terus, dan ada waktunya kita harus mengatur waktu. Yang mana ketika kita kok dihukumi
ilmi batin, yang terjadi kita itu akan bodoh. Dan orang yang berilmu itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Yang mana di dalam Al-Qur'annya Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Bahwasanya orang yang paling baik di sisi Allah yaitu adalah orang yang berilmu dan orang yang beriman. Orang beriman itu harus bergabung dengan orang yang berilmu. Kalau dia beriman tanpa berilmu, itu dia seperti halnya bukan apa-apa. Kalau dia berilmu tapi kok tidak beriman, itu seperti halnya dia adalah sebangsa iblis. Maka dari itu kita harus keduanya harus digabung. Kemudian yang kedua, bagel hatinya, yaitu pernah dikatakan oleh sahabat, di situ diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah dimaki, kemudian berpesan, wahai sahabat, apa yang kamu lakukan kepada dia? Saya akan bunuh, saya akan hancurkan, saya akan bakar rumahnya. Lantas mengapa dia sampai mau disebutkan? Kemudian aku tidak terima kalau begini. Sudahlah, maafkanlah. Karena orang yang pemaaf, bagaimanapun kalau kamu salah ketika difitnah, kamu sudah memaafkan, maka surga telah menantimu dan surga akan merindukanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah masalah harta. Ini telah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW dan ditirukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau zaman dulu Utsman bin Affan itu sangat dermawan dalam hartanya. Beliau beli sumur, kasihkan sumurnya. Beliau beli unta, kasihkan untanya. Beliau beli kuda, kasihkan kudanya. Beliau punya alpat, kasihkan alpatnya. Ya, seperti itu. Dan ini Buya Sori juga sebagai teladan kita. Karena bagaimanapun Kiai Haji Mahrus Ali juga karena haji karena lantaran beliau. Ustadz Kiai Haji Mas Budi, Selamat Mas Budi juga sama. Beliau barokahnya Darul Hidayah, barokahnya Buya Sori, beliau mendapatkan Innova Kijang. Avanza, lupa, mendapatkan Avanza dan sampean cukup, yaitu ketika tidak bisa ketiga-tiganya belajar, kadang males, tapi ojo males man, railo dosa haram hukumnya wong males itu. Kemudian yang kedua, dia juga tidak bisa pemaaf, marah. Contohnya kaya buriku ini. Lah itu ngamuk-ngamuk, umpamanya lawe pas gak enak, waduh repot. Tapi lawe enak, wah seneng. Kemudian yang ketiga harus pemaaf. Kalau misalnya nggak bisa ya minimal sampean berbanyak sholawat, kan gampang. Ini dari pesan kiai saya, kalau kamu mau enak di dunia dan akhirat, minimal bacalah sholawat 1 hari 1000 kali. Itu kira-kira kalau dipraktekkan beliau sendiri itu 1/4 jam. Dan khusus hari Yaumil Jumat itu 10.000 kali. Lafadznya pendek, Shallallahu ala Muhammad, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Karena iman sanadnya seperti itu, ijazahnya seperti itu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Karena lantaran Maulid Rasul ini, semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sekiranya itu yang saya sampaikan kebenaran adalah milik Allah dan kesalahan yaitu murni dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati. Amma ba'du. Adik-adik santri yang kami cintai, yang kami banggakan.
di tempat ini tak lain dan tidak bukan gara-gara cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada malam hari ini membaca Maulid Simtuduror gara-gara cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada malam hari ini ketawa ketiwi, senang pada malam hari ini karena menyambut lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta cerita indah tiada akhirnya. Gara-gara cinta ada orang yang dia bekerja. Juga gara-gara cinta ada orang yang semangat belajar. Pun pula gara-gara cinta ada orang yang sampai 24 jam nggak nafsu makan. Orang ada di kamar nggak mau keluar-keluar. Dan juga pelajaran gara-gara cinta orang itu minum racun selangit. Singkat cerita, cinta itu mengandung energi positif dan juga energi negatif. Allah Muhammad. Tapi tatkala kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan kita dapat adalah energi positif. Di dalam kitab Nasaihul Ibad di sana diterangkan, gara-gara cinta energi yang akan kita peroleh ada satu, kita akan selalu perhatian terhadap apa yang diucapkan oleh sang kekasih. Satu contoh, seandainya ada seorang jatuh cinta, anggaplah satu jatuh cinta terhadap seseorang yang ada di Pasuruan sana yang bernama orang yang dia cintai berkata, "Hai sayang, sungguh aku tidak suka dirimu itu merokok karena bau mulutnya itu seperti bau asbak. Dan saya dengar dari Buya Sony, rokok itu dari kencingnya setan. Saya paling nggak suka saya dirimu itu merokok." Nah, kalau memang dia benar-benar cinta kepada si dia, pasti akan memperhatikan kata-katanya tersebut. Dia tidak akan merokok. Begitu juga apabila dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berfirman, "Wala tarku wala tuhliku aidikum ila tahluka." Jangan kau wala tulku aidikum ila tahluka. Saya tidak mau mendahului yang mulia Ustaz Ali karena beliau yang bidang itu. Surat apa Ustaz? Ini surul apa? Iya, saya harus bertanya walaupun sebenarnya saya tahu dan saya lupa. Kita surat apa? Walaupun aidikum ila tahluka. Jangan kau tiba akan, jangan kau jatuhkan tanganmu pada kerusakan. Maksudnya jangan kau menjatuhkan dirimu pada kerusakan. Langsung begitu. Dan tatkala umat Rasulullah SAW ini mendengar kata-kata dari Rasulullah SAW, sejak itulah dia tidak akan merokok. Tatkala Rasulullah berkata, "Alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus shalihin." Wajib bagi kalian itu sholat malam
itu pasti akan perhatian terhadap apa yang kita langsung tanpa membeda-bedakan apakah ini perintah wajib, apakah perintah ini sunnah, tidak dibedakan. Sami'na wa ata'na, langsung. Itu semua gara-gara cinta. Energi positif sudah masuk di dalam jiwa. Di antaranya energi positif yang akan diperoleh adalah sering menyebut namanya. Kemana-mana yang diobrolin adalah nama si dia. Ada di kantin ngobrolin namanya, ada di meja belajar ngobrolin namanya, dimanapun selalu menyebut namanya. Itulah cinta. Begitu apabila orang tersebut cinta kepada Rasulullah SAW, dimanapun dia akan menyebut Rasulullah. Dia itu akan berkata, Dek, jangan makan berdiri, karena Rasulullah pernah bersabda gak boleh makan sambil berdiri, duduk. Dek, kalau tidur itu jangan seperti itu, karena Rasulullah kalau tidur ini begini. Dek, jangan terburu-buru. Kalau langkah untuk mengerjakan sholat gak usah lari-lari, karena kata Rasulullah begini. Rasul terus yang dikatakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Itu jadi sering menyebut nama. Suatu ketika, ya Rasul, jenengan menyuruh saya untuk sholawatan. Coba Kebulinya dikeluarkan. Coba. Kalau belum selesai, Ustaz Selamat tidak boleh selesai ceramahnya. Kebulinya silakan langsung dibagi. Berhubung waktunya sudah habis. Lanjut. Cinta ini menarik ini ya. Cinta menarik. Silakan hasil kebulinya dibagi langsung. Gara-gara cinta akhirnya sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya untuk membaca salawat kepada Nabi? Rasulullah SAW menjawab, bacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara energi positif yang akan dia peroleh tatkala cinta adalah selalu perhatian terhadap apa yang diperbuat. Apa yang sering diperbuat si dia sering ada di perpustakaan di pojok sana membaca sejarah. Dia pun di sana pura-pura padahal aslinya nggak senang membaca. Tapi berhubung si dia senang membaca sejarah yang dibaca, si dia pun membaca sejarah yang dia baca Khulasah Nurul Yakin, yang baca sejarah Rasulullah SAW di pojok sana. Setelah itu berusaha untuk mendiskusikan. Itu kekuatan cinta. Begitu juga apabila kita itu mencintai Rasulullah, apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah, dia akan melakukan. Ketika dia hari Jumat hendak berangkat Jumat, mandi keramas, nawaitul usra li rafil hadasin, nawaitul usra li yaumil Jumat, sunnah ilahi. Setelah itu pakai wangi-wangian, karena dia itu teringat kekasihnya Rasulullah itu senang wangi-wangian. Setelah itu mengambil imamah, karena beliau itu teringat sang kekasihnya Rasulullah SAW pakai imamah. Lalu dia itu mengambil dari sekian baju yang banyak, ada baju takwa, ada baju jin, ada kaos oblong. Dia cari mana baju yang akan saya pakai untuk sholat Jumat. Dia teringat akan habusnya ada Rasul al-Gamis. Pakaian yang paling Rasulullah SAW suka itu gamis. Rawahu Tirmidzi insyaallah. Gamis dicari, oh ini baju gamis dipakai. Loh, baju gamis saya kok banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Baju gamisnya banyak. Dia teringat, oh Rasulullah pernah bersabda, al-bisu siyabakum al-abjad fa'ina khairul siyab. Pakailah bajumu yang berwarna putih, karena baju warna putih itu sebaik-baiknya baju, dan kafanilah kalian pakai baju putih. Mudah-mudahan kalian nanti ketika wafat dikafani sama baju putih. Itu akhirnya pakai baju putih.
Setelah itu keluar dari rumah, dia teringat, oh Rasulullah ketika keluar rumah dia membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah. Setelah itu dia itu berjalan ke masjid dengan tenang dan sabar, karena dia teringat terhadap sabda Rasul, alaikum idza sami'tumul iqamah alaikum bisakinah wal waqar. Ketika kamu itu mendengar iqamah, kamu tetap tenang, sabar, wala tusri'u, dan jangan kalian itu terburu-buru. Sudah jalan sampai di masjid, dia mendahului pakai kaki kanan. Setelah itu dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun di situ nggak ada orang, karena kata beliau di situ ada para malaikat. Setelah itu tahiyatul masjid, karena teringat Rasulullah itu biasanya tahiyatul masjid. Ketika pulang mendahului dengan kaki kiri dan seterusnya. Singkat kata, gara-gara cinta terbayanglah apa yang dilakukan oleh sang kekasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi pecinta Rasulullah SAW yang